Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memberikan cara bagaimana membuat rapot otomatis, dan ini rumusnya nanti bisa digunakan berkali-kali. Misalnya sekarang kan digunakan di semester 1, nanti bisa digunakan juga di semester 2 tanpa merubah apapun, asal isi rapotnya sama. Hal yang perlu kita persiapkan adalah ini, ledger yang pertama. Setelah ledger adalah halaman rapotnya. Dan kita juga butuh ini, rumus terbilang. Untuk rumus terbilang, cara penggunaannya atau pemasangannya nanti bisa dilihat di link yang ada di deskripsi ya. Nah, di sini kita cuma mau membahas bagaimana caranya memindah nilai dari ledger ke halaman rapotnya. Nah, yang pertama kita buka dulu nih ledgernya. Halaman rapot juga kita buka. Terus ini kita hapus saja ya. Kita mulai dari awal. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahan-bahan di ledger ini udah tersedia semua, seperti jumlah nilai, rata-rata nilai, rankingnya anak. Terus di bawah ini yang rata-rata kelas juga ada, yaitu rata-rata nilai satu mapel di satu kelas. Nah, itu kalau udah ada semua, yang pertama adalah kita tambah sheet di sini atau lembar baru. Langsung kita rubah aja namanya, klik aja 2 kali sampai seperti ini. Nah, setelah itu kita rubah namanya jadi bahan mailing. Setelah itu kita tekan enter. Nah, kalau udah kita kopikan ini ya, kita kopikan ledgernya. Setelah itu kita Ctrl C. Kita masuk di sini jangan Ctrl V ya, tapi klik kanan. Setelah itu pilih yang angka, tempel yang angka ini, pasta angka. Nah, untuk yang perlu kita perhatikan adalah di atas ini harus judulnya aja, jadi nggak boleh ada bagian kosong seperti ini. Karena kan nanti kita legend nggak mungkin sama juga ya modelnya. Nah, jadi kalau ada yang bagian kosong atasnya sini silahkan dibersihkan. Jadi nanti di atas ini isinya cuma nomor, nama, terus langsung mapelnya apa. Nah, ini kita pindah dulu ke bawah. Terus kita hapus ini ya. Ini cara menghapus sel, klik kanan aja di bagian angkanya. Nah, setelah itu kita klik hapus. Untuk nomor judulnya kita blok ini, klik kiri. Setelah itu kita rubah ke susunan huruf yang ini. Nah, oke. Ini kita rapikan dulu nilai-nilainya. Ya, cukup di blok. Setelah itu klik kiri 2 kali. Ya, di bagian sini nih, kalau udah simbolnya kayak gini, cuma tinggal diklik 2 kali. Oke. Nah, ini nggak mau karena di bawahnya ya. Nah, berarti kalau yang ini kita manual aja. Nah, kalau udah seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah rapotnya. Di halaman rapot itu nanti yang kita butuhkan apa aja. Misal di sini yang pertama itu ada nomor nih, nama siswa. Jadi yang kita butuhkan pertama kali nanti nama siswanya. Ini saya udah ada. Terus yang berikutnya NISN. Nah, karena di sini belum ada, cuma tinggal kita tambah seperti ini. Ya, kita klik kiri di sini di selnya, terus klik kanan, sisipkan. Nah, ini tinggal kita masukkan NISN. Nah, misal NISN-nya kita buat sama aja ya.
9565. Nah, misal seperti itu NISN-nya. Nah, NISN terus NPSN sekolahnya berapa. Kalau ini kan karena setiap siswa sama, jadi masukkan aja secara manual. Kelas ini juga karena setiap satu kelasnya sama, jadi masukkan aja secara manual, tahun pelajaran, program, kalau ada programnya. Nah, setelah itu, ini kita langsung masuk ke mata pelajaran pertama, Al-Quran misal nih. Nah, ini Al-Quran nih udah ada. Nah, di Al-Quran itu yang kita butuhkan apa aja? Ternyata yang dibutuhkan itu pertama rata-rata kelas. Nah, rata-rata kelas saya udah nyiapkan juga, nih. Rata-rata kelas dari nilai Al-Quran itu 67. Ada di situ ya. Nah, 67. Nah, terus angka ini adalah, nah ini nilai hasil belajar. Nilai yang secara angka itu berarti ininya langsung, nih nilainya saya juga udah ada. Nah, terus ini huruf itu terbilangnya. Nah, terbilangnya belum ada. Nah, untuk menambahkan rata-rata kelas dan terbilangnya, kita perlu tambah sel di sini ya. Nah, kita tulis saja rata-rata. Nah, itu rata-rata kelas. Setelah nilai rata-rata kelas, nah ini terbilangnya kita masukkan di sini terbilang. Nah, dua kolom ini karena saya butuh, jadi di semua siswa di semua mapel kita tambahi terbilang dan rata-ratanya. Nah, setelah itu ini nanti kita kerjakan. Setelah itu yang kita butuhkan lagi adalah nih di bawah jumlah nilai. Nah, juga saya sudah sediakan ini jumlah nilai. Oke, rata-rata nilai juga kita ada, rata-rata nilai anak ya. Jadi ini rata-rata nilai anak, kalau ini rata-rata nilai kelas. Nah, ini peringkat. Peringkatnya kita juga udah ada. Ini. Nah, ini peringkatnya berarti nah, ada itu ya. Setelah itu peringkat ke dari siswa. Nah, ini jumlah siswa nih. Karena jumlah siswa ini kan satu kelasnya sama, jadi klik aja secara manual. Di sini misal jumlah siswanya 32. Jadi kita masukkan langsung di sini 32. Nah, ini untuk naik kelas dan tidak naik kelas sebenarnya bisa dimasukkan ke rumus. Cuma nanti kita masukkannya manual kalau yang ini. Karena untuk yang sekarang kan udah jelas ya, otomatis kita harus naik semua. Nah, terus kalau ada nilai-nilai ini yang mau dimasukkan juga cuma tinggal tambah kolom aja seperti tadi. Nah, misal di sini tinggal kita tambahkan kolom di sini. Nah, kita masukkan misalnya jurnalistik. Nah, tinggal kita tulis jurnalistik. Nah, terus kita masukkan nilainya berapa seperti itu. Nah, cuma karena berhubung saya tidak menggunakan, jadi saya nggak kasih. Udah, ini cuma tinggal isi-isian yang lain. Pokoknya apa yang kita butuhkan cukup tinggal tambahkan judulnya di sini, terus nilainya di bawah. Nah, kalau udah kita persiapkan ininya. Nah, ini nanti kita skip aja ya, biar cepet. Nah, ini kalau semuanya udah ditambahi 2 sel, ini kita perbesar aja ya, biar gampang. Yang penting bagian yang ada di halaman rapot ini udah kita tuliskan di sini apa yang dibutuhkan. Nah, kalau udah, ini sebenarnya tinggal fokus ke ledgernya aja, atau bahan mailing tadi. Ini kita perbesar aja. Nah, kalau udah diperbesar, ini tinggal kita copy.
judulnya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita masukkan ya. Nah, sebelumnya kita harus perhatikan ya, di bawah anak yang paling terakhir ini, nah itu harus kosong atau nggak ada file-file lagi. Jadi kita hapus saja dulu ini. Untuk yang rata-rata kita pindahkan. Kita tarik seperti ini bisa, atau mau kita Ctrl X juga bisa. Nah, ini kita Ctrl X aja, terus ini tinggal Ctrl V aja. Nah, ini yang perlu diperhatikan ini, kalau ada komanya kita harus buang ya. Ini fungsinya nanti di bagian rumus terbilangnya agak susah. Ya, atau pas di rapotnya nanti jadi panjang rapotnya karena angkanya lebih dari 2 digit. Nah, diusahakan untuk nilai semuanya baik rata-rata ataupun nilai aslinya itu harus menggunakan bilangan bulat seperti ini, jangan desimal. Nah, kalau seperti ini berarti kita tinggal hapus saja nih belakangnya. Udah, berarti 67 rata-ratanya. Terus yang ini juga nih, kita Ctrl X, naikkan, kita Ctrl V, hapus belakangnya. Nah, setelah itu kita tinggal klik 2 kali. Oke. Sampai selesai, nanti kita skip ya. Nah, ini kalau nilai rata-ratanya udah kita masukkan semua, tinggal kita masukkan rumus terbilangnya. Nah, cara menggunakannya silahkan tonton video yang ada di deskripsi ya untuk memasukkan rumus terbilang. Nah, kalau udah diinstal, cara menggunakannya yaitu tinggal sama dengan kita klik proper biar nanti hurufnya besar otomatis. Setelah itu buka kurung terbilang, buka kurung lagi, kita masukkan file yang mau kita tuliskan jadi terbilang. Nah, di sini yang kita mau tuliskan terbilang adalah nilai utamanya. Jadi yang kita klik ini, nilai utamanya kita klik, setelah itu kita tutup kurung 2 kali. Nah, ini silahkan diperhatikan betul-betul rumusnya. Oke, kita klik enter. Nah, nih otomatis langsung tertulis nih 88, maka di sini tulisannya juga 88. Oke, nah ini kita kecilkan aja. Ini tinggal ditarik aja ya, ditarik atau klik 2 kali. Nih, arahkan sampai plus yang seperti ini, tinggal klik 2 kali. Oke, setelah itu tinggal kita Ctrl C aja. Nah, di sini kita tinggal Ctrl V. Nah, semuanya kita tinggal Ctrl V sampai selesai. Nah, ini kalau udah selesai, yang bagian bawah tadi rata-rata kita harus hapus juga biar dia nggak masuk nanti. Nah, ini udah hilang. Kalau udah hilang, setelah itu ini bagian rata-rata nilai satu siswa ya. Jadi kalau yang ini nih rata-rata nilainya per siswa. Kalau yang tadi ini rata-rata nilainya per kelas. Nah, ini kita harus rubah desimalnya, dibuang ya, tinggal dihapus seperti ini. Enter lagi, kita hapus lagi belakangnya. Nah, ini kalau nilai rata-ratanya udah jadi 2 angka semua, nggak pakai menggunakan desimal lagi, kita rapatkan aja. Ini udah selesai berarti, cuma tinggal kita masukkan. Nah, ini kalau udah selesai semua, nah kita save. Ingat ya, namanya di sini bahan mailing. Kita save, ini wajib kita tutup. Setelah itu kita kembali ke halaman rapotnya. Nah, kita klik yang ini surat nih. Kalau yang masih menggunakan bahasa Inggris, di sini mailing namanya.
Setelah itu kita pilih penerima, gunakan daftar yang ada. Nah, di sini kita cari file Excel yang tadi kita buat ledgernya. Nah, ini saya simpannya di sini, ini ledgernya. Terus kita klik buka. Nah, ini langsung kita pilih yang bahan mailing. Muncul ya, bahan mailing, kita klik. Setelah itu oke. Ini kalau udah tinggal kita masukkan judulnya. Nah, ini nama. Nih, nama siswa kita masukkan nama. Terus NISN tadi kita masukkan NISN. Setelah itu nilai ini kita hapus dulu ya karena ini. Nah, nilai kita masukkan rata-rata kelas ya berarti. Nah, ini rata-rata kelas dari pelajaran Al-Qur'an. Setelah itu angka itu berarti nilainya. Nah, berarti Al-Qur'annya kita masukkan. Nah, huruf ini berarti yang terbilangnya tadi. Oke, terus bawahnya juga sama. Tinggal kita lihat, oh mapelnya hadis berarti ini. Nah, rata-rata kelasnya berarti yang ini. Setelah itu nilainya berarti yang hadisnya. Terbilangnya berarti yang di bawahnya. Nah, ini hadis berarti yang di bawahnya sini. Oke. Nah, ini kita skip ya sampai bawah nanti. Nah, ini kalau semua mapelnya udah kita masukkan, ini kan nggak rapi ya, satu rapot jadi 2 halaman. Nah, caranya gampang, kita cukup tinggal klik ini nih. Di kolom surat tadi atau kolom mailing tadi, nah kita cari yang ini. Biasanya kalau di Windows sebelumnya 10 atau mungkin Excel Word-nya itu masih Word lama. Nah, di sini biasanya gambarnya gambar eh, kaca pembesar. Nah, itu cuma tinggal kita klik aja. Oke, nah nanti langsung kelihatan nih nilai-nilai yang tadi kita masukkan. Nah, ini cuma tinggal jumlah, kita masukkan juga di sini jumlah nilai. Ini rata-rata nilainya. Nah, ini peringkatnya. Nah, untuk naik tidak naik kelasnya ini nanti dikerjakannya. Setelah itu nilai-nilai ini kalau misalnya ada tadi dimasukkan, silahkan dimasukkan juga. Nah, kalau udah selesai semua, nih kita klik selesai. Terus klik edit. Nah, ini kita pilih yang semuanya. Oke. Nah, oke. Ini langsung muncul nama anaknya, NISN-nya berapa, nilainya berapa. Nah, semua anak ini dari A sampai Z tadi sampai yang terakhir. Nah, kalau udah selesai, ini tinggal kita save. Nah, tinggal kita save, terus kita save di mana, terserah kita. Nah, simpan. Nah, udah, ini tinggal kita print. Dan ini bisa kita gunakan di, ini kan sekarang semester ganjil nih. Berarti kita bisa gunakan di semester genap. Caranya gampang ya. Yang kita rubah nanti, ini bisa kita tutup dulu nih. Nah, ini juga rapot yang tadi, yang aslinya kita save juga. Ctrl S aja. Setelah itu baru kita keluar. Nah, nanti yang kita rubah, nah ini rapot rumus tadi ya. Rumus tadi yang kita buat. Nih kalau kita buka. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Ini kita klik OK. Otomatis rumusnya masih ada. Nih kita lihat rumusnya kalau masih ada. Nah, ini rumusnya masih ada artinya. Ini selama semester ganjil dan semester genap tidak ada perubahan susunan mapel dan lain-lain, maka rumusnya masih bisa dipakai. Jadi di save aja seperti ini. Nah, ini simpan aja. Nah, ini di save aja. Misalnya kita tulis di sini namanya jadi master rapot ya, biar kita nggak lupa. Nah,
Yang ini ledgernya juga kita simpan. Nah, ini diharapkan nanti disimpannya di satu folder. Jadi nanti kalau pas suatu saat kita ngerjakan yang semester 2, yang kita rubah cuma di ledgernya aja. Nah, nanti cuma tinggal copy aja nilai yang baru masuk di sini. Kita masukkan nilai-nilainya. Setelah kita masukkan nilai-nilainya, kita masukkan ke bahan mailing seperti tadi. Nah, ini kalau udah terbiasa kita ngerjakannya ya cukup 5 menit, 10 menit selesai. Oke. Nah, jadi yang kita rubah itu cuma di bagian bahan mailingnya aja. Nah, untuk yang master rapot ini kita nggak ada perubahan. Nanti otomatis kalau ini udah kita buat nih untuk yang semester genap misal nih, ledgernya. Nah, tinggal kita buka aja master rapotnya ini. Nah, ini setiap kali kita buka pasti muncul seperti ini. Ini kita klik OK aja. Ini selama filenya tidak dirubah ya, foldernya. Folder dari master sama ledgernya ini nggak pernah dirubah. Itu nanti kita cukup tinggal lihat aja langsung otomatis seperti ini. Nah, nanti kalau udah kayak gitu, cuma tinggal kita klik surat, selesai, edit dokumen, semua kayak tadi. Udah langsung kita save lagi. Nah, di sini otomatis nanti kita rubah jadi semester genap. Nih, ganjilnya kita rubah jadi genap. Dah, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.